Kemudian tentunya poin yang kedua, untuk market insight ini di tahun 2023 yang memasuki tahun politik, ya kita harus mencermati perusahaan-perusahaan mana ya, perusahaan-perusahaan mana yang kira-kira terdampak gitu ya, terdampak akibat tahun politik ini. Yang paling jelas itu adalah konstruksi ya. Kenapa? Karena konstruksi tidak mendapatkan proyek baru sampai 2024, artinya sampai kelar gitu ya, sampai kelar pemilu. Jadi tidak ada proyek baru karena ditakutkan nanti ada proyek-proyek yang terbengkalai ya. Nah, yang kita maksudkan konstruksi ini adalah konstruksi perusahaan konstruksi dari perusahaan-perusahaan karya BUMN milik Indonesia. Nah, jadi yang terdampak sih itu ya. Tetapi kalau kita melihat yang mendapat sentimen positif itu juga ada. Tentunya dengan tadi inflasi tinggi gitu ya, kemudian suku bunga naik, dan tentunya rupiah ada pelemahan. Tentunya dari pelemahan rupiah ada perusahaan yang dominasinya ekspor ya, dominasi bisnisnya ekspor atau orientasinya lebih ke ekspor, yaitu yang diuntungkan. Perusahaan-perusahaan pertambangan ya, nikel tentunya itu juga diuntungkan oleh kondisi saat ini. Itu memang tidak ada kaitannya sih dari inflasi dan juga dari tahun politik, tetapi karena adanya sentimen dari baterai mobil dan motor listrik, itu yang menyebabkan perusahaan yang memiliki bisnisnya itu adalah pertambangan nikel, itu yang menjadi bagus ya, yang menjadi banyak sekali dilirik di tahun 2023 ini. Nah, kira-kira itu ya poin yang pertama yang akan menjelaskan tentang market insight di tahun 2023. Kemudian yang kedua, kita harus melihat bahwa apapun nanti kondisinya, apakah memang benar ada resesi global yang berimbas pada Indonesia ataupun tidak ya, itu akan kita bisa lihat dari bulan Maret. Kenapa bulan Maret? Karena bulan Maret itu akan dirilis atau tutup buku laporan kuartal 1 2023 ya, dimana mungkin nanti kita akan dapatkan di bulan April atau bulan Mei awal gitu ya, kita akan dapatkan laporan kuartal pertamanya, dan nanti kita dari sana baru bisa memutuskan, baru kita bisa melihat apakah atau seperti apakah kondisi perekonomian di Indonesia atau kondisi setiap perusahaan yang ada di bursa efek kita. Nah, makanya di video-video saya sebelumnya, pada saat saya membahas tentang kemungkinan ya perusahaan-perusahaan yang kebal resesi ataupun tidak, saya pasti selalu mengatakan bahwa tunggu sampai bulan Maret gitu ya, tunggu sampai bulan Maret, tunggu sampai bulan April, tunggu sampai kuartal pertama selesai, tunggu sampai laporan kuartal pertama keluar, pasti seperti itu. Karena inilah alasannya, karena semua tercermin dari laporan keuangan. Ya mungkin banyak yang di luar sana yang mengatakan bahwa kalau laporan sih banyak yang dimanipulasi gitu ya. Tetapi kita kan ini alirannya bukan aliran laporan keuangan saja ya. Jadi saya tidak seperti saya bilang ya selalu dalam video, kalau kita membahas fundamental, jangan fundamental aja, tetapi juga teknikal juga kita konfirmasi. Nah, walaupun dari fundamental misalkan ya, seperti yang di luar sana bilang bahwa banyak terjadi fraud gitu ya, artinya laporan keuangan yang di tanda kutip dipalsukan gitu, kita kan bisa melihat dari teknikal, apakah memang teknikalnya setuju ya dengan fundamental ataupun tidak. Nah, makanya selalu saya katakan konfirmasikanlah teknikal, konfirmasikanlah fundamental gitu.